Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan menyimak yang mana menurut Habib Hanif, menurut Syekh Nawawi, apa sih itu makna Habib ya teman-teman. Dan nanti kita akan mendengarkan sebuah ceramah dari Kiai Haji Said Akil Siraj yang mana sungguh penuh dengan ilmu ya teman-teman. Oke, kita doakan juga semoga Habib Hanif dan Kiai Haji Said Akil Siraj sehat selalu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke i'anatul talibin. Itu ketika menyebutkan Imam Al-Haddad i'anatul talibin disebut qala al-qutbul ghauth. Itu yang menyebutkan Sayyid Bakri Syata, saudara. Qala al-qutbul ghauth. Zaman sekarang kan lagi sensitif, mungkin kalau sesama Sada Labi Alawinya mengucapkan seperti itu, sesama dia. Tapi yang mengucapkan Sayyid Bakri Syata, pengarang i'anatul talibin, yang kitabnya dipakai hampir di semua pesantren Indonesia, Syarahul Fathul Mu'in, saudara. Qala al-qutbul ghauth, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, saudara, disebut qutbul ghauth, pimpinan wali pada zamannya al-qutb. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani alaihi ridwanullah, syekhu masyaikh ulama Indonesia, guru dari para guru di Indonesia, kebanggaannya umat Islam Indonesia, yang karyanya mendunia, saudara, ilmunya mendunia, kitab-kitabnya mendunia. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau punya satu kitab yang judulnya syarah daripada Uqudul Lujain. Uqudul Lujain kitab terkenal, banyak dikaji di pesantren-pesantren fi huquqiz zaujin. Kitab tentang hubungan rumah tangga suami istri, bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua rumah tangganya berkah insyaallah. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika matanya mengutip perkataan Imam Al-Haddad, qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya? Qala Sayyiduna ay akramuna, Al-Habib ay Al-Mahbub As-Sayyid, Sahibut Tariqatil Mashhurah wal Asraril Kathirah. Menariknya di sini beliau nyinggung sedikit, apa sih itu istilah Habib? Sama Syekh Nawawi Bantani disinggung nih, di sini nih, di Syarah Uqudul Lujain. Kata Syekh Nawawi Bantani, fasilahu ba'di ahlil bilad li dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaran yuqalu lahu Habib, wa idza kana unsa yuqalu lahu Hubabah. Fasilah wasilahul akthar as-sayyid was-sayyidah. Sallu ala Rasulillah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani, kebanggaannya umat Islam Indonesia. Apa kata beliau ketika nyebut nama Al-Haddad? Qala sayyiduna ay akramuna, telah berkata sayyiduna. Arti dari sayyiduna akramuna, yang paling mulia di tengah-tengah kita. Al-Habib, apa arti Habib? Sama Syekh Nawawi Al-Bantani ditafsirkan ay al-mahbub as-sayyid, Habib yang dicintai, as-sayyid. Sayyid ini sebutan di umumnya berbagai negara untuk keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ente mau tahu siapa Imam Al-Haddad? Sahibut tariqatil masyhurah, yang membawa tariqah yang begitu masyhur, itu tariqah Sada Labi Alawiyah. Wal asraril kathirah, seseorang yang banyak dititipkan rahasia-rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya Syekh Nawawi di sini intermezzo, belok sedikit, ngupas istilah. Fasilahu ba'di ahlil bilad, tadi disebut Habib, apa sih artinya Habib? Biar Syekh Nawawi Bantani yang jawab. Sekarang kan lagi banyak yang ribut-ribut di media sosial nih, saya nggak mau jawab, Syekh Nawawi Bantani aja yang jawab, saudara. Fasilahu ba'di ahlil bilad li dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaran yuqalu lahu Habib, wa idza kana unsa yuqalu lahu Hubabah. Kata Syekh Nawawi Bantani, di sebagian negara, yang dimaksud beliau di sini adalah di Hadramut, di Indonesia, di sebagian negara zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi, kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut Hubabah. Ini kata Syekh Nawawi Bantani. Wasilahul aktsar, tapi di kebanyakan negara itu disebutnya sayyid, sayyidah. Ada yang mau meleset, bukan katanya sayyid ya di kebanyakan negara. Makanya tadi ditegesin sama Syekh Nawawi Bantani, Al-Habib ay al-mahbub as-sayyid. Udah nggak usah macam-macam dah, udah jelas. Ulama kita dulu udah nggak ada yang masalah ini. Kalau ada yang ribut
ribut-ribut nggak usah didengerin, kata orang Sunda. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh dalam memperkuat persatuan NKRI, semangat ukhuwah wataniyah, spirit nasionalis. Di samping pesantren membangun budaya akhlakul karimah, memahami agama, ruhuddin atau ruhul Islam akan kita dapati di pesantren, tidak akan kita dapati di sekolah-sekolah. Yang ustadz belum bisa baca Quran. Sampai negeri, alia negeri, kecuali keluar pesantren, kecuali kalau nggak keluar pesantren, ustadznya tuh nggak bisa baca Quran yang benar. Bagaimana mau akan menjadi Hisnul Hasin, Ruhuddin? Bagaimana akan menjadi benteng agama Islam kalau kualitas guru-gurunya baca Quran saja tidak bisa? Itu guru sekolah agama loh ya, bukan guru sekolah SMA, bukan sekolah agama. Peran pesantren sungguh sangat mulia sejak dulu sampai sekarang. Pertama, peran membangun ruhul Islam wa ta'alimuh wa mabadi'uh, peran membangun semangat beragama Islam dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman, dengan mendalami betul-betul ilmu yang ada dalam agama Islam, tafsir, hadis dan seterusnya. Di agama lain, Yahudi, Kristen, apalagi Hindu, Buddha, apalagi tidak ada ilmu yang semacam usul fikih, yaitu metode bagaimana memahami Quran dan hadis sehingga melahirkan ijtihad yang menghasilkan ilmu fikih. Yahudi tidak ada, Kristen boten wonten. Ya baca tek aja, baca Injil lah. Ilmu semacam usul fikih, ayatnya ada muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah. Gak ada hakiki, majazi. Ilmu itu gak ada di Yahudi Kristen. Bukan menghina, ini kenyataan, pembahasan ilmiah nih, bukan menghina, bukan. Ilmu semacam ilmu hadis, dalam seleksi hadis dinamakan sahih kalau muttasil, dhabit, thiqah, adil, baru sahih. Kurang satu syaratnya turun hasan, kurang lagi dhaif, dhaifnya macam-macam. Tidak ada metode seleksi yang semacam ini di agama lain. Nah, di kita pun di tengah-tengah umat Islam ini yang masih menekuni ilmu itu hanya di pesantren. Ini namanya ruhul Islam. Betul-betul membesarkan, membentengi ilmu pengetahuan agama Islam. Bukan fikihnya, bukan hadisnya, ilmu usul fikihnya, ilmu mustalah hadisnya yang tidak ada di luar pesantren. Kalau tuh ada cuma tekstual banget atau dangkal banget. Di pesantren Latiful Syarat sampai Jamul Jawami, kiainya menerangkan sampai kemeringet. Padahal angka bayarannya padahal. Tadi Mas Kang sudah menjelaskan kalau sowan ke kiai harus pakai bawa sedekah. Makanya yang menghina kiai dalam hal amplop langsung dipecat oleh kamu sendiri yang mecat. Ilmu semacam itu, manhaj, metodologi memahami Quran, metodologi menseleksi hadis tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan di luar pesantren. Percaya sama saya. Saya pernah kuliah di Indonesia ini dan melanjutkan ke Timur Tengah. Betapa jauhnya perkuliahan di sini dengan perkuliahan di Timur Tengah. Betapa jauh kualitasnya. Hadirin saya hormati, di pesantren ada pelajaran Al
satu anak dengan kiainya, maka kita jamin khotimin Quran dari pesantren SAS ini yakin baca Qurannya fasih. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, kalau ngaji Qurannya cuma kolektif, ustaznya baca, terus ayo rame-rame menirukan, nggak akan sefasih yang wajihan biwajih. Talaqi wajhan biwajhin, talaqi mubashir. Ini merupakan kelebihan pesantren, terutama Kempek. Ya saya kira Gedongan juga sama lah, babakannya sama, ngaji Qurannya wajhan biwajhin. Tidak mungkin terjadi metode ini, tidak akan kita dapati di luar lembaga pesantren. Luar biasa. Bahagialah para khotimin yang telah menyelesaikan khatmil Quran di pesantren Kempek ini. Anda atau saudara-saudara semuanya, adik-adik semuanya telah mendapatkan pelajaran tilawatil Quran, qiraatil Quran, qiraah mujawwadah, qiraah yang sangat baik melalui guru-guru yang ada di pesantren Kempek. Quran dulu ditulis dengan tulisan Arab tanpa titik, ba ta tha sama, jim ha kho sama, dal zal nggak ada bedanya, ro zai nggak ada bedanya. Zaman Kanjeng Nabi, sahabat bisa baca walaupun nggak ada titiknya. Setelah Islam semakin meluas, maka ada seorang yang bernama Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Nah, Toto Soekardi lah, gampang. Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah. Beliaulah wadi'un nuqat 'alal huruf, yang menciptakan titik, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Sayyidina Ali. Luar biasa jasanya. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka seorang Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, wafat tahun 175 Hijriah, menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa tadi yang bikin, siapa namanya? Alah, sarapannya apa ya? Masya Allah, sarapannya semayi. Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Sarapan tuh susu, telur, madu, cerdas. Sarapannya semayi, Masya Allah. Aduh, ya. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang salah membaca Al-Quran. Maka kebutuhan sangat mendesak, kebutuhan sangat darurat. Bagaimana metode membaca Quran? Seorang imam bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, sama, yang wafat tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu tajwid qiraatil Quran. Oke teman-teman, tadi dia makna Habib menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang telah disampaikan oleh Habib Hanif Al-Atas, semoga Allah mendatang beliau, amin ya Allah, amin. Yang mana tadi Habib itu merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana tadi beliau menceritakan juga yang mana Imam Awi Al-Haddad, kitab Ratibul Haddad, yang menjelaskan banyak keutamaan dari beliau ya teman-teman, dan beliau ahli dalam thariqah atau ilmu perjalanan kita menuju mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ada ceramah dari Syed Akil Siraj, yang mana kita harus kalau punya anak harus memondokkan ke pondok pesantren ya teman-teman, karena banyak sekali manfaat
dan ilmu-ilmu yang didapatkan ya teman-teman. Karena di pondok itu diajari ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu bayani, praktek, dan yang lainnya teman-teman. Oke, semoga usaha kita semoga selesai teman-teman. Terima kasih, kita doakan semoga kita menerima syafaat Nabi Muhammad SAW kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.